Perbedaan dari kedua teks tersebut adalah jika teks eksposisi bisa ditulis oleh siapa saja dan temanya bebas. Sedangkan teks editorial khususnya ditulis oleh pihak dari tim media massa dan beritanya aktual atau dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Haji Mansur. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga saja pandemi segera berlalu dan semoga saja kita bisa lagi bertemu dan belajar tatap muka di ruang kelas. Nah, kira-kira selama kalian di rumah, pernahkah kalian mengikuti berita yang terkini? Jika iya, biasanya kalian mengikuti berita melalui gawai atau melalui majalah atau juga melalui koran. Nah, bagaimana sih? Saya rasa kalian pasti jarang mengikuti berita-berita terkini, baik itu dari media sosial, dari gawai, dari koran maupun dari majalah seperti ini. Dan jika kalian mungkin daripada kalian belum pernah aktif dalam mengikuti atau membaca berita yang berada di gawai maupun di aksara seperti ini atau di majalah seperti ini. Nah, pasti banyak di antara kalian yang menemukan teks berita sudah menjadi bungkus nasi kucing, bungkus gorengan, dan bungkus yang lainnya. Padahal berita yang aktual dan dapat dipercaya berada di dalam karya seperti ini, di dalam koran maupun di dalam gawai ataupun berita dalam bentuk elektronik. Namun sayangnya pada kasus-kasus sebelumnya, berita yang berada di dalam gawai atau berita dalam elektronik itu bisa dipalsukan dengan cara oknum-oknum tertentu atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengambil dari berita yang asli dan dimanipulasi ke dalam berita yang tidak asli atau hoax. Tetapi jika berita tersebut yang berada di media cetak seperti ini itu dijamin sudah akurat dan dapat diakui kebenarannya karena berita tersebut sudah diterbitkan melalui instansi yang terpercaya. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara kita membaca banyak dari sumber-sumber yang kita peroleh atau literasi. Karena dengan literasi kita bisa memutus rantai dari kabar hoax. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang teks editorial. Kira-kira ada yang tahu apa itu teks editorial? Nah, teks editorial yaitu teks yang ditulis oleh redaktur utama, media yang berisikan pendapat, pandangan umum atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian, yaitu berita aktual yang menjadi sorotan masyarakat. Jadi, berita-berita yang aktual atau dibincangkan pada masyarakat bulan ini yaitu tentang kelangkaan dari minyak goreng. Kira-kira apakah Anda percaya dan apakah Anda setuju terkait berita tersebut? Nah, ketika kalian masih duduk di bangku kelas 2 SMA, pasti bingung untuk menyikapi berita tersebut. Nah, daripada kalian bingung harus menentukan sikap apa, lebih baik kalian mencari tahu berita tersebut dengan menggunakan teks editorial yang akan kita bahas pada kali ini. Karena apa? Karena teks editorial dapat ditanggulangi atau dapat dipercayai kebenarannya karena teks editorial ini berasal dari instansi ataupun media yang sudah terpercaya. Teks editorial selain berisi hal tersebut, teks editorial juga berisi tentang
pandangan dari media tersebut, yaitu pandangan kebenaran dan kefaktualan dari media tersebut. Kalau kalian kelas 2, pasti kalian pernah mempelajari tentang teks eksposisi. Perbedaan dari kedua teks tersebut adalah jika teks eksposisi bisa ditulis oleh siapa saja dan temanya bebas. Sedangkan teks editorial khususnya ditulis oleh pihak dari tim media massa dan beritanya aktual atau dapat dipercaya. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri teks editorial. Nah, teks editorial ini memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu berisi fakta atau peristiwa yang aktual, sedang ramai diperbincangkan hingga membentuk kontroversial. Sedangkan ciri yang kedua yaitu berupa opini atau pendapat redaksi media massa terhadap peristiwa yang diberitakan oleh media tersebut. Ciri yang ketiga yaitu memiliki kritik atau penilaian, apresiasi, prediksi maupun saran maupun harapan yang terdapat pada isu yang sedang diangkat maupun dibahas di dalam media tersebut. Dan ciri yang keempat yaitu terdapat saran atau rekomendasi. Nah, selanjutnya kita memasuki struktur teks editorial. Struktur yang pertama yaitu berupa tesis yang berisi pendapat dan gambaran umum mengenai isu yang akan dikomentari. Misalnya pada kasus kelangkaan minyak goreng pada saat ini pada masa pandemi COVID-19. Dan struktur teks editorial yang kedua yaitu argumentasi atau penyampaian pendapat. Pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari dalam bentuk argumen yang logis maupun data yang faktual. Struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang, merupakan saran, rekomendasi maupun kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Ciri kebahasaan dari teks editorial yang pertama yaitu banyak menggunakan kalimat retoris. Dan ciri kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata-kata populer. Ditujukan agar pembaca tetap rileks meski tulisan dipenuhi dengan tanggapan kritis sehingga akan lebih mudah dicerna oleh khalayak masyarakat. Ketiga, banyak menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada tempat, peristiwa, dan waktu. Dan ciri kebahasaan yang terakhir yaitu banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Seperti contoh sehingga, karena, sebab, dan oleh sebab itu. Dan contoh kalimatnya yaitu masyarakat menyerbu minimarket untuk mendapatkan minyak goreng sebab kelangkaan minyak goreng tengah melanda di Indonesia. Nah, demikianlah materi penjelasan dari teks editorial. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, Haji mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.